Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran teknologi dasar otomotif dengan materi pengendalian kontaminasi sesi 2. Kita akan membahas masalah penanggulangan pencemaran. Oke, anak-anakku, kita simak video bersama dengan sersan, serius, tapi santai. Penanggulangan pencemaran. 1. Penanggulangan secara administratif. 2. Penanggulangan pencemaran secara teknologis. Dan penanggulangan secara edukatif. Penanggulangan secara administratif itu penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan yang merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya pabrik membuat lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di atmosfer. Kemudian penanggulangan secara teknologis. Apa itu penanggulangan secara teknologis? Yaitu penanggulangan pencemaran dengan menggunakan perkembangan teknologi. Contohnya, misalnya unit pengolahan limbah cair untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan melalui beberapa tahap dengan tahapan-tahapan teknologi. Yang ketiga, penanggulangan secara edukatif. Dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah, di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, tentang ke dalam mata pelajaran terkait misalnya ilmu pengetahuan alam, sehingga kita bisa mengetahui secara edukatif penanggulangan pencemaran. Salah satunya dengan edukatif dengan metode pembelajaran. Baik, penanganan limbah B3. 1. Yang pertama yaitu dengan reduksi pada sumber limbah, maka kita reduksikan, kita tahan, dan kita cari bagaimana sumber limbah P3 ini bisa kita kurangi. Setelah itu, kita menggunakan pemanfaatan 3R. Apa itu 3R? Reuse, reuse, and recycle. Reuse berarti memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. R yang kedua, reduce, berarti mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan. Yang ketiga, recycle. Pemanfaatan recycle adalah mendaur ulang barang. Kita biasa mendaur ulang sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Setelah itu ada pemusnahan dan pengolahan. Dan terakhir, penanganan limbah B3 dengan penimbunan. Selanjutnya, ada pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai standar operasional prosedur. Pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan dapat merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Secara umum,
Pencemaran atau kontaminasi pada tanah dan air disebabkan karena adanya limbah. Sedangkan pada udara ialah berupa asap, gas beracun, gas perusak, dan sebagainya. Inilah pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai SOP. Contohnya, yaitu pengendalian kontaminasi pada bengkel otomotif seperti sistem drainase bengkel. Yang kedua, bak penampung oli bekas, pengumpulan limbah, pengembangan penjualan limbah bengkel dan oli bekas. Jadi di bengkel otomotif itu ada sistem drainase bengkel. Kemudian ada juga bak penampung oli bekas, jadi oli bekas yang telah dipakai tidak serta-merta dibuang di sembarang tempat, melainkan di bak penampung. Kemudian seluruh limbah-limbah di bengkel otomotif kita dikumpulkan menjadi satu, dan ada juga penjualan limbah bengkel dan oli bekas. Jadi sesuai standar operasional prosedur, maka lingkungan bengkel tetap sehat, bersih, dan indah. Inilah gambaran SOP pengendalian kontaminasi bengkel otomotif. Kita lihat di gambar, itu ada seorang mekanik yang sedang menggantikan oli mesin. Dengan kelihatan ada beberapa corong yang akan masuk di penampungan drum. Di bawahnya ada tong sampah yang dikelompokkan menjadi organik, anorganik, dan B3. Kemudian juga ada perairan yang mendistribusikan limbah. Kemudian ada backlip atau car lift, juga ada penampung oli. Ini adalah salah satu pengendalian kontaminasi bengkel otomotif. Sehingga nantinya ketika kita punya bengkel sendiri, kita bisa desain bengkel kita, bengkel sepeda motor, dengan pengendalian kontaminasi yang baik, sehingga tercipta bengkel yang sehat, bersih, dan indah. Oke, sampai di sini anak-anakku. Apabila ada pertanyaan, kita chat di WhatsApp maupun di Google Classroom. Dan jangan lupa, kita belajar di mana saja dan kapan saja. Itulah arti merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga sholat lima waktu berjamaah. Semoga kita sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.